Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan kemelekatan. Di urusan rohani saja kita masih berpikir, apakah di sana kita masih bisa ngariung, makan nasi timbel sama bolendrang? Masih itu yang dipikirkan. Padahal kita berasal dari Allah. Kita harus kembali kepada Allah. Pertalian nasab kita secara rohani adalah dengan Allah. Itu sebabnya jangan pernah kita berpisah dengannya. Makanya Allah bilang, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hai manusia, jangan pernah kau berpisah dariku. Bergabunglah, berjamalah selalu denganku, dengan habelku. Habel itu artinya tali. Jadi tali Allah itu apa? Ya, tali Allah itu adalah ma'rifatullah sebetulnya. Itu sebabnya ma'rifatullah itu hal pertama dan utama yang harus diperjuangkan dalam hidup. Jadi pantas kalau Nabi mengatakan awal agama adalah ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah dan Rasulnya. Ini. Sekarang kita uji coba. Saat sangkakala ditiupkan, kita masih sibuk dengan pertalian nasab secara jasmani. Kita masih sibuk memikirkan yang di luar diri kita, yang berkaitan dengan urusan-urusan jasmani kita. Bapak Ibu sudah punya pengalaman. Apa yang terjadi? Kita tidak pernah sukses melihat diri sejati kita. Kita tidak akan pernah sukses mengenali kitab sejati kita. Padahal Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Harusnya kamu mengenal kitab sejatimu seperti kamu mengenal anak-anakmu. Proses pengenalan itu menjadi tidak sukses ketika pertalian nasab kita masih dalam konteks urusan jasmani. Ibu bapak sedang tafakur saat dimana mau terbang, selalu tertarik ke alam semesta ini, tidak tinggi-tinggi terbangnya, karena di punggung kita terlalu banyak beban yang sedang kita tanggung, terutama kemelekatan dan rasa cinta pada selain Allah. Betul? Itu sebabnya dalam ajaran Tao saya coba untuk meneliti ajaran Tao yang paling utama. Ternyata ajaran Tao yang paling utama itu adalah bagaimana membentuk manusia menjadi anak-anak. Kembali menjadi anak-anak yang hidupnya riang gembira tanpa masalah, tanpa kemelekatan. Kita akan mulai bermasalah itu ketika menginjak usia dewasa, saat dimana kita mulai memutuskan untuk hidup berumah tangga. Kemelekatan-kemelekatan mulai terbangun di situ. Kemelekatan pada pasangan hidup kita, kemelekatan pada anak-anak kita, kemelekatan pada cucu-cucu kita, kemelekatan pada apa yang ada di sekitar kita. Dan kesempatan untuk menjadi anak-anak itu semakin hari semakin hilang. Manakala kita kehilangan kesadaran terhadap tujuan dari kehidupan kita. Lalu semua manusia lupa saja, terjebak pada hiruk pikuk. Betul? Harus cari itu, harus cari ini, harus punya itu, harus punya ini. Terus manusia membiarkan dirinya menjadi kayu bakar. Lalu dia dibakar terus menerus oleh neraka setiap hari. Betul? Makanya dia bukan berada dalam damai, semakin berada dalam kegelisahan dan kesusahan. Tapi tidak sedikit yang menyadari ini. Tidak banyak maksud saya yang menyadari ini. Betul? Mungkin kita pun saking asiknya, saking sibuknya terkadang terjebak. Sebetulnya tujuan hidup saya itu apa? Makanya perlu ada suatu pemulihan. Pengajian yang seperti ini sebetulnya mengingatkan kita untuk segera memulihkan diri kita sendiri ketika kita sudah terlalu jauh kita berjalan ke alam-alam yang rendah. Kita segera menarik diri kita. Kata Allah, sesungguhnya kamu sekalian hampir-hampir di jurang api neraka. Fa'an kodakum minha, tapi aku yang menariknya.
Jadi kalau hari ini kita ada di sini bukan karena kita hebat, tapi karena Allah sedang menarik kita. Karena kita hampir saja di jurang api neraka, membiarkan diri kita menjadi kayu bakarnya neraka setiap saat. Baik, kita teruskan ya. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Betul? Ayat ini nyata atau hayalan? Nyata. Ayat ini nanti atau sekarang? Sekarang. Beruntung mereka yang sudah bisa mengalami ayat ini. Beruntung mereka yang sudah menyadari sepenuh hati ayat ini. Karena ternyata hidup sendiri-sendiri. Sederhana? Sangat sederhana. Ketika kita bisa sendiri-sendiri dan menjadi diri kita sendiri. Baik, kalau begitu ketidaksederhanaan hidup kita selama ini karena kita hidupnya ewuh pakewuh, ruwet. Kita sering mencoba untuk mengendalikan sesuatu yang di luar diri kita, yang sesungguhnya itu bukan kendali kita. Dan kita sering memaksa orang lain supaya mengikuti apa yang ada di pikiran kita. Capek? Capek deh. Makanya sering-sering meniup sangkakala. Minta bantuan malaikat Israfil. Ketika sedang meniup sangkakala, lepas semua pertalian nasab. Dan saat itu kita sedang belajar melepaskan diri dari segala kemelekatan. Sebetulnya kita sedang menjadi anak-anak kembali. Ya. Jadi saya ingin mengucapkan selamat kepada mereka-mereka yang sekarang sedang menuju satu situasi untuk menjadi anak-anak kembali. Coba lihat. Walaupun dia sudah tua, sudah sepuh, sudah peot, tapi masih riang gembira. Di punggungnya tidak ada beban walaupun masalahnya banyak. Karena dia riang hidupnya. Dia sudah punya tujuan. Dia bisa senyum di segala situasi seperti anak-anak. Kadang-kadang dia nangis sebentar tapi ketawanya banyak. Lihatlah anak-anak yang lucu, lari ke sana, lari ke sini tanpa kemelekatan, tanpa ada kungkungan. Dan biasanya anak itu kalau berpikir juga jujur. Makanya kata Nabi, kalau kamu ingin dapat ilmu sejati, kata Nabi nih dalam hadis, huriyatul fikri wa huriyatul iradah. Bebaskan pikiranmu, bebaskan kehendakmu. Pikiran dan kehendak kita selama ini telah dibebani oleh sampah-sampah spiritual. Lalu kita menjadi orang tua yang bongkok. Karena di punggung ruhaniah kita begitu banyak beban-beban. Betul? Dan hari ini, saat ini kita lepaskan semuanya. Mari kita menari menjadi anak-anak yang lucu, lari ke sana kemari tanpa kemelekatan, berkata jujur apa adanya. Begitu kan anak-anak? Siapa yang mengajarkan anak-anak kita tidak jujur? Siapa? Ya kita. Siapa yang mengajarkan anak-anak terburu-buru? Kita. Lama sekali sih kamu pakai kaos kaki, direbut kaos kakinya, dipakaikan oleh kita. Secara tidak langsung kita sedang merampas hak dia untuk bisa pakai kaos kaki. Betul? Pelajaran yang paling berarti dari situ, satu, kita sedang merampas hak dia untuk bisa. Yang kedua, kita sedang mengajarkan ketergesa-gesaan. Lalu anak kita pun selalu tergesa-gesa. Betul? Banyak yang laporan sama saya, Bapak saya sariawan, kenapa? Kacolok Pak, kusikat gigi. Udah jelas itu. Orangnya tidak usah diceritakan, pasti masih memiliki ketergesa-gesaan. Makanya banyak yang kelewat. Akibatnya apa? Akibatnya giginya berlubang. Karena selalu tergesa-gesa. Makan tergesa-gesa. Betul? Semua yang dilakukan tergesa-gesa. Ingin cepat selesai. Kalau perlu ngaji pun ingin cepat selesai. Sholat ingin cepat selesai. Khutbah Jumat ingin cepat selesai, manilila ting. Ketergesa-gesaan itu kita yang mewariskan. Sehingga kita terus bersaing dan selalu berada pada situasi untuk bersaing. Karena bagi dia hidup adalah persaingan. Lihat orang-orang yang hidupnya sudah diparadigmakan sebagai persaingan. Lihat, dia selalu bersaing.
Orang lain begitu pengen begitu. Orang lain kesana pengen kesana. Tidak menjadi dirinya sendiri. Subhanallah.